Selamat datang di Jalan Pintas Top Channel. Di video kali ini Anda akan membahas hanya 30 hari saja. Pandemi COVID-19 pasti tuntas. Sampai hari ini, belum ada kejelasan kapan pandemi COVID-19 teratasi. Pandemi COVID-19 sangat meresahkan dan jelas mengoyak kehidupan manusia. Meski penyakit akibat virus corona ini tidak memiliki tingkat kematian tinggi, namun demikian, karena sifatnya yang sangat agresif, dalam arti kemudahan penularannya, membuat virus corona ini dalam waktu yang sangat singkat, sanggup menyebar ke berbagai negara. Dari semua fakta yang ada, penyebaran virus corona adalah bersifat human networkship, yang mana setiap manusia pembawa virus menularkan kepada siapapun yang melakukan kontak fisik dengan si pembawa virus, dan orang yang tertular akan menularkan kepada siapapun yang melakukan kontak fisik dengannya. Begitu dan seterusnya. Oleh sebab itu, langkah yang paling akurat sebelum datang masanya, yaitu 1. Penemuan obat penawar. 2. Penemuan vaksin, adalah dengan melakukan tindakan lokalisir, yaitu dengan menghentikan kemungkinan penyebaran virus corona. Hal itu bisa dilakukan dengan membuat semua orang berhenti dari kontak dengan manusia lainnya. Skenarionya adalah menutup semua terjadinya kontak dengan orang lain, karena masa dari virus corona yang 14 hari, mempertimbangkan bahwa dalam setiap satu titik manusia menutup kontak dengan orang lain, yang mana tidak bisa di setiap satu titik hanya ada satu orang. Artinya dalam satu titik merupakan sebuah truk, terdiri dari beberapa orang atau satu keluarga. Oleh sebab itu, diperlukan tenggang waktu dari masa virus corona yang 14 hari, menjadi 30 hari, dengan pertimbangan, ada kemungkinan ada di antara satu grup dalam sebuah titik, yang bisa jadi baru tertular di hari ke-14. Maka mereka yang tertular di hari ke-14 itu, memerlukan waktu 14 hari mengikuti masa virus corona, agar virus corona dalam diri orang terakhir itu mati. Dengan cara seperti ini, maka di hari ke-30 praktis virus corona sudah mencapai titik maksimal penyebaran. Artinya sudah waktunya untuk tamat. Sehingga, di hari ke-31 manusia sudah bisa hidup bebas, tanpa harus ketakutan dengan keberadaan virus corona. Secara otomatis, masa pandemi COVID-19 telah berakhir. Secara alamiah, dengan skenario ini, memang masih ada orang yang belum tertular virus corona, karena belum pernah tertular, sehingga tubuh mereka tidak membuat kekebalan. Tetapi karena virus corona sudah pupus, mereka tidak beresiko menjadi orang yang tertular virus corona ini. Mengapa cara ini perlu? Jawabannya adalah, jika manusia berharap bisa menuntaskan masalah pandemi COVID-19 bisa berakhir. Karena jika tidak dilakukan secara serentak, pandemi COVID-19 ini akan cukup lama bertahan dan menghantui manusia. Kecuali sudah ada obat atau penawar dan atau vaksin. Dengan pengorbanan 30 hari, sudah ada jawaban pasti terkait pandemi COVID-19. Atau tetap kehidupan yang lebih panjang lagi terkoyak oleh badai virus corona. Yaitu kehidupan yang seperti yang ada saat ini. Itu adalah pilihan manusia sendiri. Secara aktual, skenario ini memerlukan kekompakan seluruh manusia yang ada di muka bumi, untuk secara bersama-sama memutus kemungkinan keberlangsungan rantai kehidupan virus corona. Hal ini mengingat posisi dan keberadaan virus saat ini yang sudah menyebar, karena sudah semakin kabur. Titik-titik rawan di mana virus corona berada yang sudah sulit terpantau. Oleh sebab itu, penerapan secara global adalah satu-satunya pilihan. Konsep melokalisir virus corona ini tidak akan pernah berhasil jika hanya dilakukan secara parsial, tetapi harus serentak dan semua manusia terlibat secara total. Jika tidak global dan serentak, meski langkah ini diterapkan oleh sebuah negara dan berhasil di negara itu, namun kehadiran virus corona dari luar negara itu masih sangat terbuka bebas, sehingga keberhasilan oleh sebuah negara bisa dikatakan hanya bersifat sementara saja, yang mana setiap manusia harus mengurung diri dalam masa 30 hari, sama sekali tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain,
Kalaupun dalam satu titik harus ada beberapa orang, mungkin termasuk anak-anak, yang tidak mungkin bisa mengisolasi diri dalam kesendirian. Maka dalam kebersamaan yang terisolir ini dijaga benar. Dalam 30 hari untuk tidak kontak dengan orang lain. Sedangkan yang di luar atau yang boleh kontak dengan orang lain, hanya tim medis. Dengan kelengkapan proteksi diri, mungkin langkah ini akan membuat sebuah dampak yang tidak sederhana. Yang sudah jelas dan pasti adalah ekonomi. Karena, 1. Bagaimana biaya hidup selama mengisolasi diri dalam 30 hari. 2. Tutup kontak artinya tutup aktivitas ekonomis atau bisnis. Kepada siapa harus diserahkan beban ekonomi ini? Nah, masalah ini adalah masalah yang cukup pelik. Ketika beban ini harus diserahkan kepada negara, tentu bisa jadi akan membuat negara dalam masalah yang cukup serius. Dan bila negara mengalami hal seperti itu, dampaknya akan dirasakan masyarakat yang berkelanjutan. Bahkan di saat pandemi COVID-19 ini berakhir, mungkin salah satu cara yang tidak berakibat fatal seperti itu adalah dengan melalui konsep mandiri. Namun bagaimana mungkin semua orang bisa melakukan hal ini secara mandiri? Hal ini bisa diatasi oleh sebuah kegiatan produktif dari rumah, yaitu memanfaatkan fungsi jaringan internet, yang mana internet sudah bisa mewakili kontak fisik antar manusia bahkan meski secara fisik terpisah ribuan kilometer. Disitulah aktivitas bisnis masih bisa berjalan. Langkah sebagaimana skenario ini memerlukan koordinasi yang solid seluruh manusia di muka bumi. Memang bukan pekerjaan yang sederhana berskala kecil. Utamanya upaya pergerakan lokalisasi pandemi COVID-19 dalam wujud upaya kolosal serentak seluruh dunia. Meski cara ini adalah cara yang paling tepat dan efektif menumpas virus corona, namun bukan cara yang paling mudah. Oleh sebab itu, perlu proses besar untuk itu. Lain halnya dengan pola upaya lokalisasi pandemi COVID-19 secara mandiri. Proses ini lebih bertumpu kepada kesadaran dan pilihan bahwa menghindarkan diri dari potensi tertulari, membantu upaya penyempitan ruang gerak virus corona, bagaimana mempercepat akhir dari pandemi COVID-19 sehingga selain untuk membuat diri kita jangan sampai tertular virus corona, adalah sebuah kesadaran yang sangat berharga. Sedangkan untuk semakin mempercepat berakhirnya pandemi COVID-19 adalah merupakan bagian dari pembebasan diri kita dari kehidupan yang saat ini sangat terbatasi dan penuh ketakutan. Oleh sebab itu, upaya maksimal untuk diri sendiri adalah cara terbaik bagi diri sendiri maupun bagi keselamatan manusia secara menyeluruh. Sementara, penyebab intinya dari pergerakan manusia yang sampai saat ini sulit bisa dilakukan, memang untuk melakukan isolasi diri. Hal ini yang paling utama adalah harus ada dukungan dari sisi finansial serta dampak berdiam diri, yang artinya menghentikan kegiatan ekonomi produktif, sehingga arus kas menjadi terhenti. Walaupun sebenarnya, dengan perilaku yang masih seperti dilakukan masyarakat saat ini, disadari atau tidak, hal ini berarti mendukung penuh masa pandemi COVID-19 untuk bertengger semakin lebih lama. Sedangkan kegiatan ekonomi produktif, faktanya, juga tidaklah maksimal. Oleh sebab itu, untuk menunjang kemandirian masyarakat, agar bisa mewujudkan gerakan isolasi diri secara mandiri, mungkin bisa didukung penuh oleh sebuah program pemberdayaan ekonomi dari rumah. Mungkin ketika ekonomi bisa diberdayakan dari rumah, sedikit banyak memberi alternatif kepada semua orang untuk di rumah saja secara sukarela. Salah satunya bisa dipertimbangkan program Jalan Pintas Stop, program pemberdayaan ekonomi hanya dari dalam rumah, yaitu program pendukung agar manusia bisa melakukan gerakan berdiam diri di rumah, tanpa melakukan kontak fisik dengan orang lain. Sedangkan dari sisi ekonomi mereka tetap bisa produktif. Dengan kata lain, membatasi dan/atau memutus penyebaran dan hidup virus corona, sekaligus membangun ekonomi dalam satu paket. Dengan begitu semua proses bisa berjalan beriringan. Di lain sisi, tidak perlu membebankan proses ini kepada pemerintah atau lainnya, karena masing-masing orang bisa memiliki solusinya.
Adapun pemerintah melalui berbagai upaya terbaiknya, bisa lebih fokus untuk mendorong ditemukannya obat atau penawar sekaligus vaksin agar permasalahan virus corona ini segera ada solusi pastinya. Itu pun jika masih diperlukan. Demikian bahasan video dengan judul, hanya 30 hari saja. Pandemi COVID-19 pasti tuntas. Semoga video ini bermanfaat bagi semua orang yang sedang dalam kondisi diserang badai gejolak alamiah. Pandemi COVID-19 yang belum ada titik terangnya. Silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk selalu dapat info terbaik seputar program membangun ekonomi dari dalam rumah di masa pandemi COVID-19, serta berbagai informasi menarik seputar pandemi COVID-19 lainnya. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, tolong sebarkan kepada semua orang. Karena badai corona atau pandemi COVID-19 dialami oleh semua orang di seluruh dunia. Jika Anda punya pendapat, kritik, saran, pertanyaan atau apapun, tolong tuliskan di kolom komentar. Dan berikan apresiasi tentang video ini dengan like atau dislike. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.